Hai, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk belajar biologi pada hari ini ya, di materi yang baru. Tapi sebelumnya aduh, maaf ya, tiba-tiba saya terserang flu. Ya, di musim pancaroba ini memang kita harus jaga kesehatan. Kalau lagi flu, badan pun terasa nggak nyaman. Kita pun takut keluar rumah, takut menulari orang-orang. Aduh, flu. Ini kan penyebabnya. Aduh, saya tidak mau menulari banyak orang. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran kita, saya mau minum obat dulu ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya baiknya mensterilkan tangan dulu terlebih dahulu biar tetap steril, karena tadi saya sudah bersin ya. Nah, ini nih yang perlu dibahas nih. Saya berbicara tentang virus, saya jadi penasaran nih, virus itu seperti apa? Apakah dia kuman? Samakah dia dengan bakteri? Nah, tubuh virus itu kan sangat kecil ya. Saya jadi penasaran, bentuknya bagaimana sih si virus ini? Lalu ada apa saja di dalam tubuh si virus? Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai virus, mulai dari sejarah penemuan virus sampai nanti ke ciri-ciri virus. Yuk, langsung saja kalian lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Alright. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Nah, kata tersebut bisa merujuk pada banyaknya penyakit yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia yang disebabkan oleh virus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sejarah penemuan virus ya. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yaitu si Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, saat itu dia sedang meneliti penyebab penyakit pada daun tembakau yang ditandai adanya bercak-bercak. Nah, penyakit itu disebut namanya penyakit mozaik. Nah, kemudian si Meyer menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman sehat itu pun menjadi sakit. Nah, kemudian Meyer menemukan bahwa penyakit tersebut dapat ditularkan dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Kemudian Meyer menduga melalui pengamatannya bahwa penyakit mozaik itu disebabkan oleh bakteri karena ukurannya lebih kecil dari biasanya sehingga dia tidak bisa mengamatinya dengan mikroskop biasa. Dugaan ini kemudian diuji oleh Dmitri Ivanovsky, yaitu seorang ilmuwan Rusia pada tahun 1892. Jadi dia menyaring ekstrak daun tembakau yang terinfeksi melalui saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringan tersebut dioleskan pada daun tembakau yang sehat dan ternyata daun tersebut menjadi sakit. Jadi, Ivanovsky juga menduga bahwa penyebab penyakit mozaik pada daun tembakau itu adalah ya bakteri karena ukurannya sangat kecil karena masih dapat melewati saringan bakteri tadi. Dan pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda yaitu Martinus Beijering melakukan percobaan berdasarkan penemuan Ivanovsky. Dia melakukan percobaan dengan mengoleskan getah yang telah disaring tersebut ke daun tembakau yang sehat. Setelah tanaman tersebut sakit, lalu getahnya digunakan kembali untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, tahu nggak, kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebab infeksi yang ada di dalam getah yang telah disaring tersebut dapat bereproduksi. Kenapa? Karena kemampuannya dalam menimbulkan penyakit itu tidak berkurang, ya, walaupun setelah beberapa kali ditransfer dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Sehingga Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Nah, ia menyebutnya sebagai virus lolos saring. Kemudian pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel penginfeksi tersebut.
Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada daun tembakau itu adalah virus, dan Stanley memberi nama pada virus tersebut dengan nama mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Jika kristal virus dilarutkan dan larutannya dioleskan pada permukaan daun tembakau yang sehat, maka daun tersebut akan terserang mozaik juga. Penemuan Wendell Stanley yang mengatakan bahwa virus dapat dikristalkan ini menjadi hal yang menarik tetapi sekaligus membingungkan ya. Kenapa? Karena sel makhluk hidup yang paling sederhana sekalipun itu tidak dapat dikristalkan. Nah, lalu virus itu apakah termasuk benda mati? Seandainya dia benda mati, kok bisa bereproduksi ya? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus adalah sebagai berikut. 1. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. Oh ya, 1 nanometer itu sama dengan 1/1 juta milimeter ya. Nah, jadi karena ukurannya sangat kecil, maka virus ini dapat dilihat dengan berbagai cara ya. Yang pertama itu bisa dengan observasi langsung menggunakan mikroskop elektron, yaitu dengan ekstrak atau sayatan ultratipis dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Yang kedua bisa melalui filtrasi melalui selaput kolodion yang memiliki porositas bertingkat. Nah, jadi virus ini dilewati melalui serangkaian selaput yang ukurannya berbeda-beda. Ya, jadi ukuran virus itu dapat diperkirakan melalui selaput yang dilewatinya. Yang ketiga melalui sedimentasi dalam ultrasentrifugasi, yaitu partikel virus disuspensikan ke dalam suatu cairan, kemudian partikelnya akan mengendap. Yang terakhir melalui pengukuran perbandingan ya. Jadi metode ini menggunakan teknik acuan, yaitu membandingkan ukuran suatu virus dengan ukuran virus tertentu yang dijadikan sebagai acuan. Ciri yang kedua adalah virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu kalau tidak DNA saja, dia punya RNA ya, salah satunya saja yang diselubungi oleh kapsid. Kapsid itu apa? Kapsid itu adalah selubung protein. 3. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup ya, atau parasit intraseluler obligat. 4. Tubuh virus bukan berupa sel. Kenapa? Ya karena dia hanya tersusun atas materi genetik berupa DNA atau RNA dan diselubungi protein ya, seperti yang saya katakan tadi, sehingga virus itu tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. 5. Tubuh virus memiliki berbagai bentuk, yaitu bentuk batang, bulat, silindris, dan bentuk huruf T. 6. Virus merupakan makhluk metaorganisme, yaitu bentuk peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Nah, kenapa dia dikatakan benda mati? Karena dia memiliki sifat dapat dikristalkan. Dan kenapa dia dikatakan makhluk hidup? Karena dia dapat berkembang biak. Bentuk tubuh virus tadi sudah kita jelaskan bahwa ada yang berbentuk batang, bulat, silindris, dan berbentuk huruf T. Nah, yang berbentuk huruf T ini nanti disebut namanya bakteriofag ya, artinya virus yang menyerang bakteri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana struktur tubuh dari bakteriofag. Kalau kalian perhatikan, tubuh bakteriofag itu tersusun atas kepala, ekor, dan serabut ekor. Di bagian kepala itu berisi DNA atau RNA saja. Kemudian DNA dan RNA itu dilindungi sama kapsid ya. Jadi kapsid itu fungsinya selain sebagai pelindung, dia juga dapat membantu menginfeksi virus ke sel inangnya dan menentukan macam sel yang akan dilekati. Sejumlah subunit molekul protein yang menyusun kapsid dan identik satu dengan yang lain disebut taksomer. Sedangkan selubung ekor dan serabut ekor itu bagian yang digunakan oleh virus untuk melekatkan tubuhnya ke sel inang. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai virus ya. Jadi virus itu merupakan makhluk peralihan atau disebut namanya metaorganisme, yaitu makhluk hidup, bisa juga dikatakan dia benda mati. Tadi sudah kita lihat bagaimana bentuk virus, bagaimana ciri-ciri virus, lalu untuk perkembangbiakan virus itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini dulu dan terima kasih, tetap semangat.